Di antara lu menghadapi anak-anak, gitu ngurusin anak-anak, sama kehidupan sosial lu, gimana lu cara membaginya? Kalau di kehidupan sosial sih nggak terlalu banyak kayaknya. Temen baik aku lah cuman Jeffrey Tung, adikku. Jeffrey Tung itu bukan teman baik, itu suaminya. Ya udah tuh, jangan main terus Iya lagi libur belajar tapi. Stay. Sebel. Amat. Sama suami dadah. kamu. Belum. Suami kamu? Bukan dong, masa gua bilang jangan main terus, main apa suami aku? Ya nggak tahu dong. Enggak. Siapa itu? Si kecil, si Naya. Kenapa? Dia tuh main handphone terus. Kalau udah main handphone tuh suka lupa diri, suka kayak anak au. Ngomong apa kamu? Au apa? Au gelap. Awas ya. Jangan menggunakan istilah autis buat yang so asik sendiri nih kamu kayak orang autis. No, man. Aku kan nggak ngomong gitu. Iya, nggak, tapi di luar sana ada yang menggunakan term atau kata autis untuk menunjukkan sesuatu yang tidak benar gitu loh. Iya. Enggak. Karena kan gitu. enggak, maksudnya gue tuh cuman kesal aja sama anak gue, susah diatur. Gak sabar, Neng. Bagaimanapun anak kita itu adalah cerminan kita waktu dulu kita kecil. Kan gue anak kecil nggak pernah main handphone. Nggak, tapi aku miskin. Menyusahkannya anakmu itu pasti sama seperti menyusahkan kamu dulu sama orang tua kamu. Coba tanya mama kamu. Udah meninggal mama Udah saya. meninggal. Kalau dia jawab saya agak takut. Nggak, tapi kalau yang gue rasain ya, semakin gue besar gitu kan ya, semakin gue sayang sama orang tua gue. Iya karena sih. ternyata membesarkan anak, ya Tuhan susahnya, dan selalu mudah jawaban mama atau bapak. Mah, si AA gini. Kamu juga dulu gitu. Mah, itu adiknya gini. Kamu kayak dulu gitu dah. Ya memang begitu ya, anak kita itu adalah cerminan kita. Gitu Betul. kan. Tapi gue tuh sangat, gue aja menghadapi si Naya sama si Leta gitu yang bisa dibilang sebetulnya harus gampang diatur. Itu tuh ampun-ampunan. Kalau udah masalah ya gak bisa diatur gitu ya. Terus kan sama baperannya sama gue gitu ya. Gue tuh sangat salut sama teman gue yang satu ini ya, yang mungkin punya kesabaran yang luar biasa. Betul. Itu juga kalau dia nganggap gue temen ya. So akrab loh. Tapi karena gue sering lihat postingannya, bagaimana dia menghadapi anak-anaknya, gue ngerasa gue tuh deket sama dia. Ke daerah Bubat membeli sugus. Cakep. Inilah dia ibu-ibu sehat bersuara bagus. Ada Agatha Suci. Agatha Suci. Ibu-ibu hebat bersuara bagus. Setuju kan? Betul, bagus sekali. Sebentar, kamu menganggap dia temannya nggak? Temen dong. Oh, teman. Iya. Pernah hangout bareng nggak? Tadi sebelum kesini. Iya, di depan doang. Nongkrong 3 saudara. Makan sop kaki kambing. Gak Ya. mungkin dong dia mah hidupnya sehat, Ronald. Gak pernah makan yang kayak sop kaki kambing gitu. Maksud sih? Kalau kambing emang kurang suka. Ya, nggak menikmati hidup. Sop kaki meja kan? Kambing melinjo, wah asam urat, langsung kambuh. Agatha Suci, kalau misalnya mungkin kalau anak-anak sekarang, siapa Agatha Suci? Tapi pada saat Idol pertama, tahun berapa sih Angkatannya tuh? Delon dan Joy Tobing ya? Iya, 2004. 2004, siapa yang tidak kenal dengan Asu? Jangan disingkat dong. Agatha Suci. Yang tidak kenal dengan Aci. Agatha Suci. Aku lebih suka Asu. Kayaknya anjing banget gitu. Jangan disingkat, nggak enak. Tapi nih, Dulu sampai juara berapa kamu teh? Ya terakhir. Hah? maksudnya yang pertama kali keluar lu? Iya. Aku yang pertama. Dari berapa besar itu tuh? 12 ya? 11 dulu. Oh, 11 terus keluar pertama tuh 2 orang langsung. Lu sama? Adika. Nah, Adika kemana sekarang? Sebentar, aku telepon dulu. Nggak usah. Gak usah, lama
Tapi setidaknya dia mah sampai audisinya sampai ke final, Neng. Lu mah audisi di Bandung aja udah gagal. Kenapa gua ngerasa temenan sama Suci? Karena gua tuh kan dulu juga Ikutan idol dia. pertama ikut. Serius teh? Demi Allah. Tapi cuman sampai ke tahap penjurian yang udah ketemu sama... beneran? Bener. Oh, Udah Indonesian Idol pertama Jadi ikut. udah ketemu sama Indra Lesmana, sama Mbak Mutkas, sama Dimas J, J. sama Titi DJ dulu Titi ya. DJ. Berempat. Betul. Tapi waktu masih di daerah, di Bandung. Ya, emang kan beberapa daerah. Jadi gue di Bandung. Tika ini nggak lolos sejak dari satpam, nggak udah. Ngapain kamu ngapain? Udah nggak boleh lagi. Yang pertama gue lolos. Itu audisi apa sebenarnya? Pertama gue lolos, baru ketemu sama si 4 orang juri ini. Gue nggak lolos karena menurut Indra Lesmana, suara kamu bagus tapi kamu nggak bisa nyanyi. Oh gitu? Tapi kamu bukan penyanyi, dalam arti tuh gue tuh tidak bisa mengenakan lagu, nggak kayak Suci. Oh, kayaknya aku cuma hoki juga kan? Nggak mungkin. Gini. Coba pilih satu lagu, gaya Tika sama gaya Agatha. Lagu gue lagi Coba, ini coba. lagi audisi ya. Iya, Coba, oke. coba. Ya ini bedanya ya. Oh ini. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat, oh dirimu. Inikah oh namanya, kisah sedang jatuh cinta. Mengapa? Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, Seolah ku ingin selalu tersenyum. tapi CD-nya rusak. Coba. Bagusan Tika, bagusan Agatha. Beda dong, Bagus juga. tapi nggak bisa nyanyi, tapi bukan Nggak, tapi penyanyi. kata gue itu Indra Lesmana keputusan yang terlalu prematur bilang kamu nggak bisa penyanyi. Bener loh. Bukan nggak bisa, suara bagus tapi bukan penyanyi. Waktu itu gue udah extravaganza karena inget banget DJ bilang gini, kamu tuh kan udah vaganza gitu. Gitu. mungkin Jadi gara-gara itu gara-gara itu, sebenarnya. dan mungkin dia bilang, saudaranya Indra Safera gak usah dimasukin. Tapi ya dulu ya, Indra Lesmana sama gue mah nurut. Oh ya? Disuruh apa juga mau. Karena dibayar kan? Iya benar. Album pertama gue mixing mastering Indra Lesmana. Widih. Jadi gue klien. Disuruh mau dia sama gue. Meskipun gue keringet dingin nyuruh legend nggak berani, gue nggak berani. Setelah dari gitu. Idol, Sempet nyanyi profesional dulu kan? profesionalnya Itu singer. pekerjaan pertama memang. Jadi penyanyi profesional. Sampai bikin album atau apa? Enggak. Ini artisnya Emotion. Oh iya betul. Sekarang masih sama Emotion. Dulu? Pas dulu? Belum? Dulu belum. Dulu tahun berapa ya sama Emotion ya? 2015. Tuh baru kesini Neng. Bareng Emotion tapi udah ngeluarin album. Enggak, aku sebelumnya nggak pernah ngeluarin album. Jadi emang ya teh kayaknya emang kurang ambisius ya. Jadi ya udah nyanyi terus udah gitu aku sempat break karena aku menikah. 2008 aku udah nggak nyanyi lagi. Oh. Jadi Nggak cuma boleh sebentar sama doang. suami sama Jeffrey atau? Boleh. Cuman emang kebetulan ya udahlah mau nikah ya udah aku stop nyanyi. Waktu itu juga ya dibilang laku-laku banget juga biasa aja ya. Jadinya ya udah. Sedih banget ya, Mbak, begitu. Iya, waktu itu. Waktu itu. Nah, terus akhirnya aku nikah terus ternyata langsung hamil, punya anak. Udah gitu kan anak-anak juga perlu Perhatian ekstra gitu. Akhirnya nyanyi lagi 2015 keluarin Cintai Aku lagi. Gitu. Oke, nah ini kita akan ngomongin soal anak ya, karena ketika kita sepakat, kita undang Agatha yuk gitu kan ya. Gue tuh nanya mati ke Neng, emang seperti apa sih yang dilalui oleh Agatha gitu? Wah, ceritanya Bill nangis, dia mah selalu gitu kan ya. Belum apa-apa sampai Bill nangis ceritanya. Belum. Gue mengikuti banget gitu ya. Apalagi sekarang yang gede mah udah remaja lah ya, Iya, 12 tahun kan 12 gitu. tahun. Bagaimana seorang Suci menghadapi anak-anaknya, walaupun ada momen-momen di mana dia suka bikin nyanyi-nyanyi sendiri, itu untuk menghibur diri ya. Iya benar. Dia nyanyi-nyanyi sendiri sambil Sama hibur dia tuh. Iya betul. Iya, Jeffrey Sambil tuh. mimi-mimi cantik gitu ya, gitu bilang. Ini kayaknya nggak pernah ada kesedihan di hidup lo gitu, di wajah lo. Yap. Karena kalau gua ngadepin anak-anak aja udah suka
ngerasa stres berat gitu. Apalagi lu dikaruniai anak-anak yang luar biasa. Kalia itu Autism Spectrum Disorder. ASD. Itu ketahuan dari apa? Neng itu yang jadi gini, awalnya tuh sebenarnya aku memang punya teman baik yang anaknya juga sama ASD, tapi kan itu jauh sebelum aku pas aku sebelum aku nikah lah gitu, udah tahu gitu ini anak. Jadi udah biasa, udah sangat familiar dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, ini ASD ya. Terus udah gitu pas ya aku jadi inilah, jadi tempat curhatnya dia lah. Gitu. Jadi kayak aduh kok berat banget ya ini apa, aku tahu struggle-nya dia untuk cari tempat terapi. Terus nggak bisa sekolah di sekolah yang kebanyakannya gampang lah gitu, daftar sekolah gitu. Cari sekolah susah, terapi ini itu berbagai macam terapi. Pas aku melahirkan nih anak pertama, nah mulai ngehnya tuh waktu umur 9 bulan, 10 bulan. Jadi Kahlia itu nggak responsif terhadap suara. Kalau kayak manggil gitu ya, Kahlia kan harusnya udah tahu dong namanya Kahlia. Ini nggak ada, terus nggak ada eye contact. Di situ aku langsung ngobrol sama Jeff, mulai ini nih mikir, nih kayaknya ada yang salah nih gitu. Karena kan kita udah terbiasa kan, udah tahu nih tumbuh kembang anak tuh sebenarnya nggak seharusnya seperti ini gitu. Udah gitu kita bawa waktu umur 1 tahun ke profesional lah, bilang oh ya anak ibu autis gitu, kayak gitu. 1 tahun lebih kali ya, 1 tahunan. Ketika dikasih tahu itu gimana kamu? Ya sebenarnya sih udah expected ya, karena kan aku sama Jeff yang sebenarnya udah ngeh dari awal gitu, kayak karena symptoms dan gejala-gejalanya lah gitu. Hampir semua sama dengan yang disebut teman-teman. Jadi karena udah ngeh, ya udahlah. Udah gitu. lebih nerima gitu ya, Neng. Iya, nggak kaget lah emang ya. gampang nerima aja emang. Itu makanya mukanya selalu happy. Karena ada beberapa teman kita juga, teman gue terutama ya, ketika anaknya dibilang autis nggak terima. Gitu. Jadi itu sebetulnya akhirnya penanganannya jadi terlambat gitu. Tapi ketika pas udah nerima itu langsung dikasih tahu nggak step-stepnya harus bagaimana? Karena memang ya ini ada bagusnya juga, teman baik aku tuh anaknya juga berkebutuhan khusus kan. Jadi dia tuh yang gini cari ini ada terapis yang ini bagus. Jadi semuanya tuh udah di guide lah sama dia gitu loh. Dibukain jalan sama dia. Jadi aku juga nggak terlalu panik gitu ya. Panik sih ya ada lah. Tapi jadi nggak terlalu gelap banget lah gitu loh. Jadi ada udah kebayang lah ya. Udah kebayang kesini gitu kan ya. Terus gitu Jeffrey juga sebagai suami itu kan very supportive kan. Karena ya kita we are a good team lah. Good. Ya jadi saya. Orang yang ada di sini tuh. Sama-sama ceria, suka senyum dua-duanya. Ya habis mau bagaimana lagi teh. yang paling berat membesarkan anak dengan autis itu apa sih? Sebenarnya waktu pertama kali punya Kahlia tuh kan Kahlia ASD kan. Terus dapat lagi yang kedua buy one get one free, Arsa kan juga. Cuma beda setahun ya? Iya, 1 tahun setengah. Jadi satu lahir tahun 2011 awal, satu 2012 pertengahan. Jadi ya begini lagi gitu, kayak gimana? Ini dengan sama. Simptomnya sama. Arsa jauh lebih responsif, tapi ya mirip-mirip lah, nggak secara verbal kurang catch up kayak ya kan biasanya kan ada tuh ini step-stepnya nih dokter anak nih yang kayak gini, ini kok belum bisa. Jadi terus kayak gitu Arsa sampai umur 5 apa 6 tahun masih pakai bib karena dia masih suka keluar air liur ya kayak gitu, drooling segala macam. Tapi ya begitulah ya. Ya begitulah. Nggak maksudnya dengan dapat 2 hadiah luar biasa gitu ya, Arsa sama Kahlia gitu. Ada nggak sih saat yang lu down banget gitu, yang aduh kenapa sih gitu? Atau lu nggak pernah mempertanyakan itu, menerima dengan ada lah teh, aku kan manusia ya. Ya the good thing is memang aku punya support system yang bagus sekali gitu. Suami, terus kayak gitu, mama, papa, adikku, gitu. Teman-teman juga teman-teman di sekitar, orang-orang yang kerja di rumah bahkan tuh sangat suportif. Maksudnya ya pokoknya semuanya tuh good team lah kita tuh. Jadi
dimudahkan aja gitu sama Allah ya, jalannya ada aja gitu untuk nemuin apa. Kayak sekarang kan anak-anak udah dapat sekolah inklusi gitu loh. Itu juga perjuangannya Susah ya cari sekolah itu ya? waduh. Sampai gini. Kalau mau bisa jerotin pala mah jerotin, tapi jangan sayang ya tuh. Jangan. Udah bagus udah bagus. Ya. Mencari sekolah hal yang sulit. Tentu menjalani hari demi hari itu juga sulit. Susahnya tuh apa sih? Yang beratnya apa? Ya banyak lah ya, maksudnya ini kan kita kan ngomongin tentang society yang waktu itu apalagi ya 12 tahun yang lalu ya, itu belum terlalu teredukasi seperti sekarang ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Dulu apalagi source-nya kurang lah. Aku pernah ya pergi sama Jeff tuh ke satu psikolog anak lah, pokoknya psikolog anak atau apalah gitu dia ngomongin. Aku tanya gitu kan, setiap kali pergi ke profesional tuh ngisi berlembar-lembar. Iya. Dan buat aku tuh sangat apa ya, bikin ya panik lah, nanya lah ini proses kehamilan gimana ya, udah lupa tuh ya kan, udah keluar mah udah alhamdulillah gitu. Aduh ini apa, makan apa segala macem apa, pokoknya semua ditanya. Dan selalu ngisi kan itu kan berlembar-lembar. Jadi ada satu ya gitulah, katanya jago pisan lah, kita pergi ke situ bawa anakku yang waktu itu masih kahli aja, bawa dia gini. Aku sama Jeffrey gini. Kenapa dia begini? Jangan-jangan dia juga begitu ya. Kacau. Ya abis aneh banget kan gitu begini. Iya, autis. Hah? Begini aja nih. Belum baca, belum apa, belum ditanya. Iya, ini anaknya autis. Tahu dari mana ya? Gitu kan. Ya saya tahu memang autis, kalau nggak saya nggak bawa ke sini, Dok. Terus dia bilang, "Iya, penanganannya selanjutnya tuh apa?" Itu yang ingin. Ya udah terapi. Ya di mana? Loh. Ya gitu kan, akhirnya dari situ kita udah nggak pernah cari profesional lagi, cari dokter apa segala macam, nggak usah, ya udah kita cari tempat terapi dan segala macam. Tapi ya itu butuh waktu. Ya air mata mah ada lah pasti ya, walaupun nggak terlalu banyak soalnya kayaknya stoknya emang kurang. Terapinya seperti apa sih? Terapinya seperti apa sih? Banyak, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus nih dalam hal ini ASD ya. Secara sensori, secara motorik gitu. Jadi banyak lah, macem-macem lah. Terus terapi wicara juga harus didukung dengan apakah secara oral, motorik, apa segala macem ini. Pokoknya itu complicated pisan lah gitu. Tiap hari tuh mereka di terapi itu? Iya, sampai hari ini. Jadi pulang sekolah terapi. Tapi ya sekarang mungkin udah nggak terlalu kayak dulu ya, yang gimana sekarang lebih ke ya pokoknya seiring dengan perkembangannya mereka terapinya begitu. Dan itu full kamu sama Jeff yang ngerjain berdua? Enggak. Ada terapis khusus. Ada terapis datang ke rumah. Nah yang paling menyakitkan sih kalau menurut gue gitu, masih aja ada orang yang ya, terutama netizen tuh di sosial media sampai itu lu ngerasa jahat banyak banget orang sih. toksik banget kan gitu yang ngasih komen di postingan-postingan lu gitu. Udah mah lu mungkin waktu tenaga juga habis untuk ngadepin anak-anak, terus ngadepin komen-komen masyarakat yang nggak ngerti tapi so tahu gitu. Kalau komen dari orang yang nggak dikenal sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dari orang dekat juga banyak kok gitu yang kayak ini sih salah didik. Ya kayak gitu. Salah didik. Itu mau udah biasa. Jadi kayak salah didik atau salah asuhan. Terlalu banyak ngasih iPad, ya kan kayak dulu kan apaan orang anak aku mah paling minim main iPad sampai sekarang, maksudnya main-main gadget tuh minim sekali, jarang banget lah megang gadget gitu loh. Karena kan mereka terapi, sekolah apa segala macam. Ini aja liburan boro-boro megang gadget mah pas malam ada aku gini misalnya habis makan malam baru ngeliat YouTube. Kasih izin boleh, kayak gitu, izin bareng-bareng ngeliatin gitu. Dulu mah enggak gitu, cuman ya udah biasa lah teh gitu. Jadi kalau orang lain mah nggak apa-apa, orang terdekat aja lu juga masih suka masa bodoh sama ya mau ngomong apa kecuali aku dihidupi sama dia ya. Oh ya. Jadi agak berat, jadi kayak ya udah deh aku bersalah gitu. Mohon maaf. Nggak, tapi punya mental seperti kamu tuh susah loh. Ya seiring berjalannya seiring berjalannya waktu memang jadinya begini teh gitu. Karena menurut gua tuh lu tuh dengan hebatnya tidak hanya memperlihatkan lu lagi happy-happynya aja, tapi ketika Kayla dan juga Arsa lagi
tantrum istilahnya ya, lagi bad mood aja lu liatin gitu. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya aku nggak mau sih. Cuman gimana ya, maksudnya kan kita hidup di era sosial media. Aku sih nggak kepengen ngepost anak-anak itu kayak lagi seperti itu gitu ya. Cuman ternyata banyak sekali yang kayak ngerasa terbantu sama kayak oh I'm not alone gitu loh. Ada yang relate sama kamu kisahnya karena punya Iya. pengalamannya banyak sama dengan kamu gitu ya? Iya, jadi katanya bikin apa ya menguatkan. Jadi kayak aku tuh nggak pernah nonton ulang loh kalau misalnya udah Ya udah mah posting aja gitu ya. Apalagi anak-anak lagi tantrum sama lagi steaming. Ini kalian tuh suka ngulang-ngulang itu kan steaming gitu. Steaming namanya. Iya steaming, jadi kayak dia kadang-kadang suka nggak bisa mengontrol secara sensor dan motoriknya, pokoknya gitulah gitu loh. Kalau dia lagi panik, lagi apa, dia bisa kayak apa gitu. Tapi sekarang udah banyak berkurang ya Jeff ya, jauh ya, gara-gara dia sekolah apa segala macam. Ya Allah. Tapi aku posting itu aku mikir, aku bahas sama dia, Jeff ini aku posting nggak ya? Iya. Ntar dikira mah nyari masa, padahal mah nggak begini-begini amat gitu. Aku juga, dan aku nggak pernah nonton ulang. Tapi aku baca komennya, dan komennya kan biasanya lumayan banyak kan. Adalah misalnya yang kayak gitu, kalau yang kayak gitu-gitu berapa ribu gitu komennya. Aku bacain, oh ya udahlah, lain kali kalau emang ini lagi kuat, ini semua lagi kuat. Kalau anak-anak lagi itu lagi terakhir Kahlia tantrum, dia nangis di mobil. Itu gara-gara ya kita juga nggak terlalu tahu sih gara-garanya apa. Pokoknya dia lagi kesel aja gitu loh. Aku kirimin video itu sebenarnya ke adikku. Jadi mau ngasih tahu, aduh, ini apa? Lagi ngamuk nih gitu loh. Maksudnya jangan sampai aku juga ikut kebawa emosi lah gitu loh. Karena ibu kan harus tenang. Dia juga lagi nyetir, dia juga ya udah santai, udah tenang semuanya. Aku kirim ke adikku kan suka kirim kata-kata penguat yang lucu lah, dia makan orangnya lucu gitu. Terus nggak lama aku gini, apa posting aja ya gitu. Posting cuma 15 detik gitu emang. Masih posting, ternyata juga responnya juga kayak terima kasih ya kak, apalah kak gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu loh. Gitu. Aku nggak pernah nonton lagi itu video mah. Karena aku nggak follow kamu, Iya. jadi aku nggak kebayang gitu loh Neng. Nggak kebayang kan, taunya dari Tika ceritanya. Nah ini kita undang yuk, ini ibu hebat loh, kuat banget loh gitu. Dan sekitar gue jarang ada yang punya anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin beberapa teman kita aja, dan itu Kang pun Farhan, Kang Farhan kan? Rizky ya. Itu kalau Kang Farhan sama anak yang gede aku sempat ya tahu gitu bagaimana. Wah emang orang-orang pilihan. Betul. Yang dikaruniai anak pilihan sih emang. Nah, gue penasaran sih di antara lu menghadapi anak-anak, gitu ngurusin anak-anak, sama kehidupan sosial lu, gimana lu cara membaginya? Kalau di kehidupan sosial sih nggak terlalu banyak kayaknya. Temen baik aku lah cuman Jeffrey Tung, adikku. Jeffrey Tung itu bukan teman baik, itu suaminya. Teman bobo bahkan dia. Pokoknya aku kan orangnya nggak mau pusing, semuanya aku rangkapin aja jadi satu. Bu Ivi. Ivi kadang-kadang suka ketemu lah karena rumahnya deket gitu. Tapi kalau misalnya dibilang paling deket, paling sama Jeff, kalau ngobrol semuanya aku bisa ngobrolin. Nah, maksudnya itu antara kerjaan juga gitu. Lu kan masih suka nyanyi juga. Iya. Kalau kerja mah, kalau ada uang mah gampang. Semua bisa terbagi. Bisa diatur. Karena kan anak-anak perlu uang buat sekolah, ya kan buat terapi apa segala. Sebenarnya sih nggak sesusah itu teh. Kang, jadi apalagi kan Jeffrey juga sama aku, pokoknya kita bisa bagi-bagi lah gitu loh. Kalau misalnya memang aku lagi harus keluar kota, nanti Jeffrey yang in charge. Kalau memang Jeffrey yang harus ada urusan, nanti aku yang in charge gitu. Itu yang bikin kalian akhirnya mendingan jadi punya usaha sendiri daripada kerja di orang tuh, itu kali ya, biar bisa ngatur. Iya memang, tapi kita emang dari dulu gitu, memang dari awal emang kerjanya kerja sendiri. Usahanya juga, nah. Aku cuma gini-gini aja usaha. Amin ya, amin. Neng, emang kalau anak berkebutuhan khusus biayanya memang berkali-kali lipat daripada anak yang biasa gitu untuk biayanya? Lumayan lah. Karena sekolahnya lebih mahal pasti? Iya, karena kan sekolahnya jadi satu kelas isinya 2 guru, 4 anak. Jadi satu guru pegang 2 anak. Kadang-kadang one on one. Jadi intensif banget ya. Iya, karena kan nggak bisa beramai-ramai gitu kan. Ya ngomong kasarnya, ya udahlah satu gitu bayarnya gitu. Oke, tapi jujur ya, mungkin banyak yang belum tahu juga mengenai ASD atau Autism Spectrum Disorder ini. Sebetulnya ini bisa
disembuhkan dalam tanda kutip atau di minimalisir atau apa sih sebetulnya? Sebenarnya ini teh bukan penyakit, jadi orang masih menganggap ini. Ya. Nah ini belajar sama-sama yuk, kita belajar sama yuk. Jadi anak-anakku tuh nggak sakit, jadi nggak tahu sembuh, kata-katanya bukan sembuh kali ya. Jadi apa ya? Karena nggak sakit, udah sehat pisan, sehat ya, banget, secara sehat, badan secara fisik sehat sekali. Jadi kalau dibilangin bisa sembuh, aku rasa mungkin bukan itu kata-kata. Ya kalimatnya nggak tepat kalau sembuh ya, berkurang. Bukan. Mereka akan tetap ada gini, mereka akan hidup dengan itu gitu ya. They live with autism. Tapi kita nggak pernah tahu. Banyak juga ketika udah dewasa. Aku juga bertemu beberapa penderita autism, tapi pokoknya autistik lah ini, tapi udah dewasa, ya udah bisa ngobrol kayak kita gini teh. Jadi they know how to handle themselves, mereka tahu caranya untuk gimana ya, kayak misalnya mereka panik, tapi mereka kan tahu karena mereka udah dewasa gitu. Makin kesadarannya lebih terasah gitu ya. Betul. Dan di satu sisi juga kita sering banyak baca berita atau kisah, pasti ada sesuatu yang luar biasa dari mereka gitu kan ya. Semoga lah ya. Kita sih banyak kan cerita gitu kan, betul. ada autism ya, tapi ternyata kalau kemampuan piktorialnya luar biasa, mengingatnya luar biasa gitu loh. Biasanya kan ada satu yang dihilangkan tapi yang lainnya tuh lebih tajam lagi gitu. Nah kalau misalnya lu mau pergi-pergi nih sama anak-anak gitu, mau liburan lah gitu, kalau dibawa jalan-jalan gitu ke mana lah, jalan-jalan di Indonesia, ke luar negeri, sulit gak buat lo? Oh sulit. Jadi terakhir kita liburan itu 2018 sih, Jeff. Kita bawa anak-anak terbang, 19 ya? 2019 terakhir itu kita ke Bali dan memang cuma bisa short flight aja lah. Jadi belum bisa long flight. 2019 benar sayang? Oktober ya? Ya, sudah pasti 2019 sebelum pandemi pasti. Oh, tapi kan ada lagi yang Oktober? Ngobrol yuk sini. Emang benar-benar teman ngobrol. Ini sama teman ngobrol. Jadi ya susah karena mereka waktu itu sih mereka belum bisa long flight, tapi nggak tahu sekarang. Aku rasa masih belum bisa naik mobil. Kita waktu ke Bandung aja macet. Dengan kita punya ketahanan mental sih lumayan lah, karena sepanjang jalan tuh sebenarnya Kahlia udah lumayan panik gitu loh. Kan ke Bandung kadang-kadang suka macet kan. Jadi 3 jam lebih ya, 3-4 jam lah. Itu lumayan lah gitu. Jangankan mereka gitu, kita aja kalau udah kelamaan di jalan mah bisa sendiri kan. Tapi gitu. Ini ya kalau sekarang sih belum dicoba lagi. Terakhir tuh kita pergi deket-deket aja, kalau naik mobil tuh sejam setengah. Harus sama rombongan nggak gitu maksudnya, atau berempat pun menurut lu udah bisa menghandle mereka? Belum bisa. Jadi tetap harus ada yang jaga lah ya, ada yang bantu gitu. Iya, karena kan anakku tuh yang kecil sekarang, jadi anak yang harusnya explore umur 2 tahun, dia tuh umur 10 sekarang 11 baru explore. Jadi dia kayak anak umur 2 tahun yang explore everything. Tiba-tiba lari ke sono. Jadi kayak ya kita nggak bisa lah kalau cuman berdua tuh nggak bisa, karena nanti tiba-tiba lari kemana gitu. Jadi terus kamu gimana caranya biar me time lu? Pernah nggak menikmati gitu. me time? Sering kalau me time mah lah bagi-bagi tugas sama suami. Gantian apa aja? Nah, baik. Ini Jeffrey Tung bukan Wowo Runtu ya. Beda kali itu. Walaupun istrinya penyanyi juga. Sebentar. Makanya lu tuh mestinya muncul. Kalau me time bisa gantian. Kalau me time bareng kapan? Kalau our time. Bisa. Kebetulan alhamdulillah di rumah orang kerja mah udah pada lama. Jadi udah ngerti udah lah ya. Udah bisa dititipin lah ya. Paling anak-anak kita ya. paling mau pergi paling lama 2 malam, mau pergi kemana jalan-jalan gitu. Atau kalau lagi harus keluar ya titip mama, tapi semuanya sih udah bisa dipercaya sih, jadi alhamdulillah gitu. Amin. Ya, karena memang butuh untuk mengompakkan mereka gitu loh. Iya kan? Kalau nggak kompak tadi berat. sempet nanya sama Suci, udah sempet nonton itu belum yang Attorney Woo itu, film Korea. Itu juga jadi seorang pengacara. Attorney Woo film. Film serial yang dia juga
ada autism juga gitu. Si Tapi attorney-nya. si attorney-nya gitu. Tapi berkarir sebagai attorney. Iya, tapi dia Wow. bilang dia belum nonton. Ya, nggak berani. Takut high ekspektasi gitu-gitu ya, Neng, ya? bukan gitu sih, Teh. Apa ya? Gimana ya? Aku kalau setiap kali nonton, kita kan kalau ngelihat hal apapun yang relate, itu kan pasti jadinya Yang punya semangat di lebih hati masuk, ya. lebih gitu loh. masuk lebih. Waktu itu aku nonton film judulnya Temple Grandin, dan ini based on true story. Temple Grandin ini S3 profesor ya. Film Dia itu luar- penderita autistik. Iya. Hollywood maksudnya? Hollywood. Yang main itu Claire Danes. Claire Danes, si Juliet. Jadi dia profesor di bidang hewan apa ternak gitu loh. Jadi dia tuh yang menciptakan kalau misalnya mau motong sapi itu, jadi sapinya tuh nggak stres apa gitu, ada jalurnya, ada apanya. Pokoknya dia tuh profesor lah gitu. Dan dia tuh penderita autis berat. Jadi autis kan juga Bisa macam-macam. jadi sampai macam-macam, profesor. Yes. Wow. Jadi itulah kehebatannya dia. Dia tuh tahu tingkah lakunya sapi karena kan dia kan memang berasal dari daerah yang memang banyak peternakan, banyak Iya, ranch. iya, Jadi iya. dia sangat ketika dia mengamati, Keren. dia ya itulah. Maksudnya tapi nonton itu Nangis juga. jadi kayak udahlah gitu ya. Udah nggak nonton lagi. Ada beberapa film juga yang pokoknya kalau relate, aku juga baca buku tuh tentang anak-anak berkebutuhan khusus tuh, itu butuh energi yang besar sekali gitu kan, karena menghadapinya di dunia nyata Iya, kan. iya, Jadi betul. kayak ya ntar dulu lah kalau dikasih buku ini baca Ci. Oh ya oke baik. Kayaknya Ya kadang-kadang gitulah, orang tuh nggak tahu sebenarnya pengen menguatkan, tapi Betul, sebetulnya mereka nggak tahu Iya. strugglingnya dari orang-orang yang pengen mereka kuatkan, karena kan pengalamannya beda-beda. Iya, Walaupun mungkin sama yang dihadapi, tapi pengalamannya beda-beda gitu. Iya, nah ini tapi dari tadi kita kerasa nggak sih vibe-nya positif banget nih orangnya? Iya. masa sih? Biasanya gue tuh pernah kan udah mewek biasanya gitu, tapi ngeliat Iya. lu senyum, Nggak ada meweknya, Tika, lihat bener. lu Jangan dong, penuh jangan. semangat gitu, nggak pernah, ya itu tadi nggak pernah memperlihatkan kesedihannya. Jadi yang gue lihat, kalaupun gua rasa dia sedang butuh istirahat adalah dia pasti dengan bernyanyi, dengan Sama wine. sama mimi-mimi cantik Mimi-mimi. ya. Tapi ya itu mungkin yang bisa stress release lu adalah dinyanyi dan bukan mimi-mimi cantiknya ya. Ya kalau dia suka mah biarin. Di nyanyinya gitu, segala aja dia Makanya nyanyi. ada lagu berjudul Hadirmu Oh iya. yang didedikasikan buat ibu-ibu hebat di luar sana, betul ya? Ya iya sih. Itu ciptaan lu sendiri? Enggak dong, itu lagunya itu ciptaan Iman Isbandi. Wan. Iman sekarang Bukan namanya. dong, Jesse Robot. Yongki kepalanya sepatu. Tapi ini benar. Karena yang nyiptain anaknya juga autis. Tapi lagu ini sebenarnya dia ciptakan ketika dia belum punya anak waktu itu. Ya Beb ya? Iman belum punya anak waktu itu. Ini orang Malaysia. Dan lagu ini pertama kali dinyanyikan sama Sheila Majid. Terus Mama Ute juga nyanyiin lagu ini. Mama Ute iya dong? Mama Ute selamanya, sorry salah. Untung ada Jeffrey tuh. Mukanya harus dilihatin deh, sekali-kali dibocorin kamera deh. Dia hafal banget sama Mama Ute. Jangan-jangan bener jadi. Iya. Berarti cuma Sheila ya? Cuma Sheila Majid. Sheila. Sila iya. Jadi ini nama Sheila Majid, terus aku berasa kata-katanya tuh kayak, Coba buat cari lagunya. ini kok ini banget ya, judulnya kan Hadirmu. Terus ya pokoknya nggak tahu ya, mungkin dari dulu aku mau orangnya nggak cinta-cintaan gitu, sama laki juga nggak kecinta-cintaan gitu kan, biasa-biasa aja. Ya aku cinta sama kamu tas sayang. Maksudnya bikin diri dulu takut nanti aku salah paham. Tapi apa ya kalau rasa, Nih, ya ini yang Sheila Majid. yang Sheila Majid. Ya. Ada pernah denger nggak? Ini lagu tahun 90-an sih ya. Oh, lagu lama. Oh di remake. Sebentar ya, biar kebayang ya. Boleh. Oh, belum. Makanya. Sambil nyanyi lah Suci. Pertama versi sama Sheila, lalu Iya. sama kamu. Suci. Aku. Iya, balik lagi. Duh, salah dulu. Hadirmu dalam hidupku meredakan Kok enak lagunya? Ya enak dong, selama dia. Ya udah cari aja ya di platform musik digital. Judulnya Hadir. Kalau yang versi kamu udah direkam belum? Ada. Coba ya, Hadirmu Nanti kita akan hadirkan Agatha. videonya.
Ini lagu ditujukan kepada para ibu atau untuk anak-anaknya juga? Ya kalau aku sih menunjuk ini rasa kayak curahan perasaanku ke anak-anak, karena kan kata-katanya gitu kan, ya itu dalam hidupku. Suaranya enak banget. Makasih loh. Gak tahu harus Terusin. Iya. Jangan nanti nangis. Soalnya take lagu ini juga Berkali-kali. Oh pasti, iya, emosional banget emosional gitu loh. Jadi, nah pas di kata-kata ini tuh aku berasa buat anak-anak banget kan. Janji cintaku setia padamu, ku dekap erat dalam setiap langkah, biar apapun yang melanda. Jadi kayak gimana ya, kau pelita hatiku. Tisu. Oh my god. Wah, dia masuk. Yang antar si Jack harusnya. Dia masuk. Tapi waktu lagu ini pernah lu nyanyiin sama Kaila sama Arsa gak? Ini sih favoritnya. Kalau Arsa tuh lebih enggak kan, maksudnya kayak Mama Arsa mau Mama, jadi bisa denger bisa Mau kata lagu. lagu ini. Kan kata-katanya ada kaulah mimpiku, kau realitiku. Sebenarnya kan anak-anak tuh adalah mimpi kita kan. Kita kan pengen anak-anak tuh jadi apa tuh, itu adalah mimpi kita kan. Ya tapi ya dia juga secara reality gitu-gitu. ya begitu. Jadi Wow. waktu nyanyi lagu ini berat banget. Cuman karena nggak bisa belum pernah sih ya nulis lagu. Pas denger lagu ini ya ini perasaan terdalam aku untuk anak-anak. Covernya juga aku gambar Kalia sama Arsa. Jadi ada kenang-kenangan lah nanti. Seenggaknya anak teh jangan nangis atuh kan. Aku juga pengen bikin kayak begini. Ya udah kayak remake lagi biar nanti bukan Ruth Sanaya. Timang-timang boleh. Timang. Tapi mungkin karena dia positif ya ke ya. Oh makanya sekarang selebgram terkenal ini laku endorse barangnya banyak. Ya kan buat sekolah. Iya maksudnya. Jadi brand juga percaya sama Betul, ini mau betul. nih ibu hebat gitu kan ya, positif banget gitu kan ya. Kita mah jarang misalnya jadi produk nempel sama kita. Sekarang jadi aku yang mau nangis. Tapi ya alhamdulillahnya ya ketika dihadiahi anak-anak yang luar biasa ini, kan lu mah dalam keadaan mampu ya. Maksudnya dalam artian sejauh ini lu bisa membiayai gitu. Nah, mungkin lu punya saran nggak buat ibu-ibu orang tua di sana yang kebetulan tidak seberuntung lu sama Jeff gitu? Kalau boleh jujur, awalnya juga kita struggling banget sih untuk Berdarah-darah ya, Bu, ya? berdarah-darah. Jadi kayak gimana ya gitu loh. Kita mampu gak ya gitu loh. Apalagi biayanya pasti besar sekali. Betul. Tapi aku sama Jeff tuh memang orangnya optimis. Ayo kata Jeffrey gini, kita tabrak aja dulu deh katanya. Kalau ada tembok gimana? Ya udah aku hancurin temboknya lah, kita lewat gitu loh. Jadi kita jalan aja dulu. Hebat Jeffrey tuh. Kita jalan aja dulu. Apapun yang di depan kita ya udah apa bisa kita hajar lah gitu. Pokoknya maju terus, kita nggak boleh berasa ini nggak bisa itu nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak dan untuk kamu. Ya udah ayo kita we're in this together. Ayo let's gitu. Ya udah, jadi so far so good. Karena kita juga mungkin menerima dan juga ya kita cukup bersyukur lah kalau dibilang jadi orang tua. Cukup bersyukur lah gitu dengan keadaan kita. Kesininya ya ada aja rezeki anak ya. Karena kan nggak jarang, maksudnya beberapa waktu yang lalu kita sempat kedatangan satu orang juga yang bercerita bahwa banyak orang tua yang kebetulan ya punya anak yang berkebutuhan khusus juga. Mereka akhirnya karena malu untuk mengakui
anaknya ada yang dipasung lah, Iya, iya. anaknya Dititipkan. disembunyikan atau dititipkan dan segala macamnya gitu. Banyak. Betul kan itu Banyak kan? banyak sekali. Bahkan ini kan anak-anak sekolahnya sekolah inklusi. Yang sebenarnya di kota besar dan sekolah ini juga udah established lama sekali. Jadi sampai pernah cerita nih gurunya bilang, ibu kalau mau nyekolahin anak-anak ibu di sini, ibu tuh mau ngapain sebenarnya? Apa mau dilempar doang ke sini? Ya Allah. Maksudnya nggak Nggak diurus diurusin lagi, karena dia bilang karena kita tuh punya banyak Kasus begitu ya? kasus yang ya mohon maaf ya gitu loh, bukan yang nggak mampu, karena kan kalau di sekolah itu pasti udah mampu gitu ya, mampu apa segala macem, tapi anak ini tuh kayak dianaktirikan dan pokoknya kesian, kayak cuman ditaruh doang, ibu bapaknya nggak pernah datang, Nggak pernah nengok, nggak pernah apa, ya dianterin Allah. sama supir aja, sama neni lah kalau ada. Aduh, sedih, ya Jadi Allah. bener-bener ibu bapaknya tuh kayak malu gitu loh kalau untuk ke sekolah nonton, kan kita ada tuh pentas-pentas, ya pasti ada lah gitu ya, anakku juga nggak bisa latihan nari kanan kiri begini, aku bilang gini, masa udah latihan dari sekarang, pentasnya kapan? Ntar setengah tahun lagi, kan cuman kanan kiri, terus mikir gini, oh iya ya kanan kiri ya, buat mereka tuh repot gitu ya, jadi nggak pernah dateng, Iya. ditinggal dibegituin aja, terus pakai tas yang udah bekas siapanya udah pokoknya ya turun dari mobil mewah tapi di abandon lah gitu, ngomong kasarnya begitu. Dia bilang, apakah ibu tuh Kayak begitu gitu? nggak? Saya bilang, kalau saya begitu mas saya nggak nunggu di sini, saya tunggu di sini sampai anak saya dapat, nggak apa-apa, saya 24 jam saya juga duduk sini, saya duduk di sini dah gitu. Tapi ya kesini sininya memang nggak, memang apa ya teh, kadang-kadang tuh nggak masuk akal gitu loh, kok bisa ya gitu loh. Tapi kan ya segala sesuatu tuh ya memang bisa aja gitu. Cuman ya alhamdulillah aku sama Jeff sampai saat ini kita masih jadi good team dan kita akan maju terus macam mulu. Amin. Kamera sini dong. Kamera lihat sini ke si Jeff satu, arahin satu sini. Dia pakai celana pendek. Lu diam sini lu. Diam di sini ya. Ngomongnya di ininya Ronald ya. Gue copot ya. Celana dia. Nah, dari tadi disebutin Jeff yang mana nih? Jeffrey Tung nih, suaminya Agatha Suci. Halo. Mau ngomong apa kamu sama suami kamu? Apa ya? Aku udah sering sih, aku selalu berterima kasih. Aku bilang selain anak-anak kamu itu, selain anak-anak mama papa kamu itu adalah karunia terbesar yang bisa Tuhan kasih ke aku, karena tidak semua perempuan tuh seberuntung aku bisa punya suami yang sebaik kamu. Baik banget ya. Lu belum mau ngomong apa sama istrimu? Udah jangan bilang gue cakep ya, gue cakep. Tiap hari gitu teh. Cakep banget sih bini gue, ih cakep. Bagus, laki gue nggak pernah ngomong Mau dibilangin gitu sama Jeff, mau dibilang gitu? Dia kan suami orang. Tadi kan Teh Tika kan bilang aku nggak bisa bahasa Sunda. Bisa, Teteh gelis. Belum dong kamu, karunya satu lagi. Ide tuh mau ngomong apa sama istri kamu? Ya, Uci itu ibu yang gimana ya? Kok pengen main nangis gue? Enggak. Dia tuh sebetulnya orangnya tuh kelihatannya keras di luar tapi lunak di dalam. Kayak pastry ya? Kayak keras di luar, kayak tangguh di luar gitu. Iya. Tapi dalamnya mah Empuk gitu loh. Jadi dia tuh sebetulnya gimana ya? Kalau apapun pasti dia kayak kekeh dulu kuat. gitu loh. Tapi sebetulnya dia tuh enggak gitu loh. Kok kebalikan sama aku lembek aja tapi aku di dalam keras gitu loh sebetulnya. Berapa lama kerasnya? Cukup lama. Cukup pegel katanya. Namanya Jeffrey Tung. Enggak, Kang. Kalau Jeffrey Tung gitu kan kurang lama, dia tung. Tapi senang sekali mereka saling memuja ya. Ini pasangan yang aneh ya. Dua orang ini emang beneran kompak loh ya. So apa yang kamu bilang buat menguatkan dia? Ya thank you ya Beb buat jaga aku dan anak-anak. Dia tuh baik banget loh. Gua tuh bangun, saya tidur nih. Pagi-pagi udah ada kopi. Udah ada kopi. Terus bangun. Ya, Yakin yang bikin dia bukan Mbak? dia kerasnya beda. Terus pagi-pagi bangun, dia udah bikinian gitu loh. Itu bukan kamu ya?
Orang gila. Goblok. Kacau. Enggak, tadi pagi dia kan aku tidur. Dia olahraga gitu ya. Terus kan mata buram nih plus nih. Aki-aki kita nih kan. Gitu. Dia pakai bodoh pakai sport bra gitu. Kamu gak pakai baju, Beb? Kok dia mau keluar kamar? Aku kaget. Tapi kan karena udah biasa kamu nggak pakai baju Beb, udah aku lewat aja. Kayak ya nggak mungkin dong. Ini ya, tuh betul. Aku pakai baju nggak nih? Kan nggak pakai macam-macam. Gue curiga nih halusinasi nih cowok nih. Banyak halunya ya. Bini gua telanjang pagi-pagi nih. Happy kan lo tapi kan kalau gue. Ya, inilah keluarga ternyata. Jeffrey Tong. Tapi gue tahu kenapa akhirnya mereka dua-duanya memang udah kompak luar biasa ya. Karena sama-sama out of the box pemikirannya ya. Dan ya itu untuk menghadapi sesuatu hal yang besar. Ya berkali-kali tadi juga bintang tamu kita sebelumnya ya dapat masalah yang besar bisa terlewati karena memang kompak sama pasangan. Nah, Iya. Nanti gua cari yang kayak Jeffrey lah. cari yang kayak Suci, kenapa lu nyari kayak Jeffrey? Kan yang tung lu. Ribuan tahun yang lalu ada seorang filsuf namanya Virgil berkata, love can cure everything. Cinta akan mengalahkan segalanya. Cinta kamu sama anak-anak, cinta kamu sama Jeff, cinta kamu sama orang tua, cinta kamu sama Tuhan. Mau tantangan kayak gimana juga bisa ya. Percaya itu? Percaya karena kan sebenarnya apa yang ini ada nih cincin aku tuh aku selalu pakai love. Jadi I'm a lover. Jadi apa ya? Kayaknya segala sesuatu tuh emang harus dilakukan atas dasar ya cinta. Ketika ya bukan cinta-cintaan gitu juga ya, bukan bikini-bikinian ya kan. Jadi maksudnya kan banyak aspek ya gitu. Tapi segala sesuatu yang dilakukan memang berdasarkan ya cinta dulu gitu loh. Cinta apa misalnya bikinin kopi buat suami ya bukan karena cinta sama suami, mungkin cinta bikin kopi ya nggak apa-apa ya, penting gitu. Yang penting cintanya gitu ya. Yang penting dapat itu cintanya gitu. Anak-anak apa segala macam melakukan apapun, jadi aku tuh nggak pernah pura-pura Kang, apapun yang aku kasih lihat di sosial media ya aku begitu. Mau dibilang dasar tukang mabuk, dia kan suka bilang tukang mabuk, aku nggak mabuk Jeff, aku tukang minum. Oh iya benar. Mabuknya jangan, minumnya sering gitu. Oh bener kamu katanya ya gitu. Jadi yang minum yang aku kasih lihat emang aku gitu. Apapun yang aku lakukan, aku nggak pernah tutup-tutupi gitu. Kalau yang ditutupi ya. Ya tapi seneng lah Seadanya gitu loh. Karena kan capek ya kalau hidup. Capek, berpura-pura. buat apa hidup berpura-pura ya? Kamu berpura-pura tung-tung. Dan lu jangan bikin Hidup gosip. buat apa untuk dapat pengakuan dan pembuktian kepada orang lainnya? Capek ya. Buat kita sih begitu, tapi ya kan tetap aja kan itu gak boleh ya jangan sampai judgmental lah ya, orang kan masing-masing gitu punya Silakan tujuan. aja, cuma kayak kamu mah enggak kan gitu. Enggak sih. Saya juga enggak. Aku kan diakui terus sama dia kan. Iya benar. Udah cukup lah pengakuannya. Tike yang selalu berpura-pura. Sorry. Sebelum posting pasti diedit kan? Gak ada gue ngeliatin. Postingan gue sampai penasaran postingan gue. Apa ya postingan? Nggak ada yang menarik juga udah. Jangan gitu kan. Nih posting terakhir tuh. Apa tuh? Nggak ada yang penting. Tapi ini terakhir sebelum Uci pulang, katanya kan hobi desain interior. Oh iya, aku Ini sebetulnya ini masih studio daruratnya Rot TV. Karena ini kami baru pindah tempat ya, belum sempat bikin layout yang kami inginkan gitu. Bisa diperbantukan kayaknya nih ke. Jangan nanti tiba-tiba ada lift lagi di sini. buat apa di studio ada lift? Karena dia tuh spesialis bikin rumah yang ada liftnya. Kita bikin lift yang ke pinggir tapi. Jadi kalau mau ke pasar Bintaro deket beli makan gitu kan ya. Kebayang. Iya. Bener desain interior kamu tuh suka? Aku memang hobi. Jadi dulu sebenarnya pengen hebat sekolah desain amat. interior, cuman pada waktu itu tidak memungkinkan lah gitu loh, secara ini dan itu. Akhirnya karena memang hobi, terus udah gitu Jeffrey kan sekolah juga arsitek. Jadi pokoknya kita tuh aneh deh dipertemukan aku sama Jeffrey.
nggak ada ketidakcocokan. Jadi Semuanya cocok. iya kayak selera apapun cocok. Udah gitu, Jeffrey suka dangdut, aku juga suka dangdut. Beneran? The music of my country. Lucu nih pasangan ini beneran deh. Ya pokoknya secara musik apa cocok, makanya dia tuh juga lebih musical sebenarnya. Dia suka kayak misalnya kamu tuh nyanyi ini yang nggak bagus, lafal ini, pokoknya mau dia riwah lah gitu. Kan dulu dia ngomong begitu dia bisa nyanyi nggak? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Bisa. Oh punya album dia dulu. Hah? Iya bener. Yang sama Giovanni itu bukan? Dulu nama dia Dea. Kenapa? Kan tahu gitu dari awal di Disuruh sini. nyanyi. Daripada saut-sautan kita kayak lagi nonton bola loh. Kayak lagi lenong. Penonton yang nyaut dulu nih. Oh, udah beres, udah nggak nyanyi kan? Bella Eater di sini. Dia potong pita suara. Ya boleh lah nanti digambar-gambar di sini gitu. Boleh. Bisa. Ya. Aku emang suka, emang Sok basically tuh aku tukang atur aja gitu. Iya benar. Kalau itu Semua sih mau gue diatur. percaya. Iya, semua mau diatur ya kan. Jeffrey tuh kalau baju, Jeffrey tuh ini udah 2 hari pakai baju udah sama. Iya loh. Jadi bahkan ya. Dia kalau pakai baju ngambil yang paling atas. Jadi harus aku kalau misalnya disusun, aku susunin nih ke bawah biar yang di bawah tuh juga dipakai. Kalau enggak mah dia pakai yang itu aja. Sama dong kayak gue. Baju gue nggak ganti-ganti seminggu itu terus. Karena gitu sama gue juga nggak pernah dari bawah di atas terus. Kayaknya cocok sama Jeff deh. Kalau gue sama Jeffrey kacau rumah. Jeff apa lacinya aku kosongin biar kamu gak usah pakai baju hari-hari. Gue gak nyangka kirain ngobrolnya bakal sedih-sedihan loh. Ya. Ada partnya, cuman langsung ketutup sama Dora Mora tuh. Uci makasih. Terima kasih. It's so inspiring. Kamu ini Peluk cium buat Mama anak-anak. hebat. Kali Kali sama Arsa. pengen ketemu gue Ayo, sama atuh. mereka ya. Yuk Ntar. kita makan. ngobrol. Sambil aku ikut sport nanti di sana lewat di depan lu. Aku nanti ikut jalan pagi. Iya, aku ikut jalan pagi, aku mau. Boleh kita atur makan siang kayak sama anak-anak dia Ayo. bawa. Siap, siap, Kalau siap. makan siang sama anak-anak agak repot ya. Iya, Ke rumah aja kalau Iya, mau. ke rumah, Aku siap, masak. siap, Boleh, siap, siap. aku Oh, masak. Dia jagoan masak. Nggak jago sih. Tuh, lihat tuh. Jangan babi juga dong. Pak, nggak lihat saya. Gadis Sarimi. Masuk ini lah. Masuk, Sarimi. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Bener dong. Dari aroma terbayang kelezatannya. Hey. Kurang nggak jadi penyanyi ya. Uji terima kasih Jeff, terima kasih. Dan buat semua ibu-ibu hebat di luar sana ya. Kamu bisa seperti yang Uci juga lakukan, bisa saling menyemangati, follow Instagramnya dia, ya untuk Agak semua hal tersekian yang atau Jeffrey Tunggal follow juga. Jeffrey Tong sih ya kadang-kadang agak berat juga emang kalau mengerti dia. Isinya receh semua ya, Beb. Buat penyeimbang aku kan. Dulu aku nggak begini loh teh, gara-gara kawin sama dia. Ya teh, ya ciakan ya teh. Dulu aku mah anggun mempesona kan. Aku nggak suka diketawa-tawa dia, haha gitu enggak. Aku kalau ini pasangan aneh banget. I love them, keren. Roni dan kalau suka sama tayangan kita, please comment, like, comment, and subscribe. Ini lagi yang tanya hadirmu. Hadirmu. itu refnya aja ya. Iya, sok. Kau pelita hatiku, menerangi setiap sudut sanubariku. Kaulah mimpiku, kau realitiku, mewarnakan duniaku.